Sampurasun. Selamat datang kembali di podcast Teras EB, podcast yang ngobrolin santai pariwisata Banten. Nah, Sobat EB, sebentar lagi kita akan memasuki masa libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru 2023 nih, yang tentunya para Sobat EB sangat menantikan nih liburan dengan kerabat, keluarga, teman-teman kemana nih akhir tahun ini. Dan wajib banget ke Banten aja. Nah, kalau misalnya lagi liburan nih ke Banten, kita tentunya perlu memperhatikan keselamatan kita dan orang lain di destinasi wisata. Makanya kali ini podcast Teras EB akan membicarakan langsung nih tentang salah satu kegiatan dari Dispar Provinsi Banten, yaitu Siaga Wisata, yang akan disampaikan langsung oleh narasumber kita yang sangat luar biasa yang telah hadir pada kesempatan ini. Yang pertama boleh kita sapa nih langsung dengan Kepala Dinas Pariwisata Provinsi Banten, Bapak Haji Alhamidi, SOS MSI. Apa kabar Bapak? Ya, baik, Assalamualaikum. Oke, luar biasa ya. Terlihat sangat semangat nih apa ya, Ya, segar terus semangat, nih segar. Pak. Oke, selanjutnya ada Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan Provinsi Banten, Bapak Entis Basari Ilyas, SPDMM. Apa kabar Bapak, sehat? Ya, sehat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, luar biasa. Dan yang ketiga ada Ketua Badan Penyelamat Wisata Tirta atau Balawista dengan Kang Ade Ervin. Kabar sehat? Assalamualaikum. Sehat. Alhamdulillah. Alhamdulillah, luar biasa nih. Kita kedatangan 3 narasumber yang akan membahas tentang Siaga Wisata Banten ini sendiri. Langsung saja nih, pertanyaan pertama nih, biar kita langsung ngobrolin. Sobat EB juga biar tahu nih Pak, kita punya sebutan netizen Sobat EB nih Pak. Ya, sahabat Biar EB tahu ya. tentang Siaga Wisata nih dari Pak Kadispar. Bisa diceritakan Pak, Siaga Wisata Banten itu seperti apa? Ya, terima kasih nih sahabat EB pada siang hari ini. Sebelumnya ya kami akan menyampaikan beberapa informasi terlebih dahulu. Artinya kita ingin memasuki pada tahun ini Natal dan Tahun Baru tahun 2023. Nah, kalau dari Dinas Pariwisata Provinsi Banten, kami sudah menetapkan tentu di tahun 2022 ini adalah tahun kebangkitan pariwisata. Bangkitan pariwisata. Jadi pariwisata bangkit, ekonomi meningkat. Luar biasa. Tentu dapat dipastikan dengan adanya kebangkitan pariwisata ini indikatornya kunjungan. Betul Pak. Maka tahun ini kita akan menyambut para wisatawan yang masuk ke Provinsi Banten. Kita harus bersiap-siap. Nah, kita perkirakan kunjungan wisata di Provinsi Banten ini pasti akan lebih meningkat dibanding tahun 2019. Yang konon katanya tahun 2019 itu adalah tahun yang luar biasa, yang meningkat. Tapi dapat dipastikan di tahun 2022 ini akan lebih meningkat lagi 2-3 kali lipat. Sehingga nanti Banten akan dibanjiri oleh para wisatawan, baik datang dari luar daerah atau dari Nusantara, lokal dan mancanegara. Nah, sehingga kita perlu mempersiapkan bagaimana langkah-langkah yang kita lakukan untuk mengantisipasi supaya pengunjung itu aman. Nah, ini yang terlebih dahulu. Betul. Maka dari Dinas Pariwisata sudah membentuk tim tim terpadu mungkin ya dari Dinas Pariwisata dan Balawista. Kita sudah membentuk tim itu sebanyak 200 orang. 200 orang. 200 orang. Jadi kita akan tempatkan di titik-titik tertentu yang dianggap mungkin rawan dan juga banyak pengunjungnya. Jadi Balawista dan Dinas Pariwisata akan bersama-sama menjaga bagaimana para wisatawan itu bisa nyaman berkunjung ke Banten. Juga termasuk nanti dari Dinas Perhubungan nanti akan mengatur bagaimana rekayasa lalu lintasnya supaya nanti juga masuk ke tempat objek wisata itu merasa nyaman juga. Bila perlu tidak terjadi kemacetan tentunya. Di sinilah tentu kita harus secara bersama-sama sinergis dalam rangka menjaga, dalam rangka juga mengatur bagaimana wisatawan itu bisa nyaman masuk ke wilayah Provinsi Banten ini. Nah, selanjutnya juga dalam rangka itu juga kita berkoordinasi ya. Jadi sinergi antara stakeholder yang ada, PHRI ya tentunya akan kita secara bersama-sama bagaimana mengatur artinya hunian kamar dan sebagainya tentu juga harus sudah dipersiapkan. Nah, saya sudah mendapat bocoran saat ini tanggal 25 katanya, 20 itu
kamar itu sudah terisi penuh. Luar biasa. Sudah pada booking ternyata Udah ya, Pak, booking ternyata memang di Banten Waduh, sangat luar biasa. biasa. Jadi peningkatan wisata di Banten ini sangat luar biasa. Kita pastikan di tahun 2022 ini akan membludak wisata masuk ke Provinsi Banten. Luar biasa memang destinasi wisata di Banten ini menarik pengunjung Menarik, sekali ya. sangat Karena luar biasa ya. Dari jauh-jauh hari orang sudah pada booking, Pak. Sudah, ya. Pokoknya tahun baru tuh harus di Banten aja, Pak. Iya, Banten Luar aja. Biasa. Punya pantainya yang terkenal dari mana-mana, orang langsung ke wisata ke Banten aja, Iya. ke Anyer, ke Carita, Tanjung Lesung. Pokoknya masih banyak lagi destinasi wisata yang memang menarik ya, Pak ya. Iya. Dan luar biasa program siaga wisata ini juga digagas oleh Dinas Pariwisata Provinsi Banten sebagai bentuk kesiapsiagaan ya, Pak ya, untuk kenyamanan dari wisatawan itu sendiri. Luar biasa, terima kasih Bapak. Dan selanjutnya tadi telah Pak Kadis singgung bahwa Kadis Dinas Perhubungan juga sama nih ya untuk merekayasa lalu lintas, mendukung pengamanan dari libur Natal Tahun Baru di destinasi wisata gitu ya Pak. Bagaimana bisa dijelaskan oleh Bapak Kepala Bidang Lalu Lintas di Sub tentang pengaturan lalu lintasnya Pak di destinasi wisata pada saat libur Natal dan Tahun Baru itu sendiri? Silakan. Baik, terima kasih. Libur yang kita hadapi ini kan ada 2 momen ya. Tuh. Pertama Natal, Tuh. kemudian dilanjut dengan Tahun Baru. Pusat perhatian kita yang pertama ke Natal. Pengaturan lalu lintas kita fokuskan di tempat-tempat peribadatan. Di samping dengan backup di tempat-tempat pariwisata. Dari tanggal 23 sampai 27 kita pusatkan di tempat peribadatan. Kemudian dari tanggal 28 sampai tanggal 3 kita pusatkan ke tempat-tempat wisata. Adapun kita membuat posko terpadu. Kita tempatnya di Mercusuar. Itu posko terpadu. Kemudian di titik-titik di pertigaan setiap jalur ke tempat pariwisata juga kita buat posko. Personil yang kita turunkan dari provinsi 180 personil. Ditambah dengan dari Disub Kabupaten Kota. Kita juga akan koordinasi dengan Disub Kabupaten Kota untuk membackup tempat-tempat yang satu rawan macet, kemudian juga di tempat-tempat wisata. Karena memang jalur-jalur kan banyak yang harus di backup. Simpul-simpul kemacetan itu banyak. Kemudian juga pengalihan arus yang kita akan lakukan ketika terjadi kemacetan itu kita akan rekayasa. Dan kita juga akan koordinasi dengan kepolisian terkait dengan rekayasa lalu lintasnya. Itu mungkin Mbak, sebentar. Oke, luar biasa. Jadi memang Dinas Perhubungan Provinsi Banten ini juga sebagai memberikan ya kontribusinya untuk pengamanan dari lalu lintas itu sendiri ya Pak ya. Tadi telah disebutkan bahwa simpul-simpul kemacetan itu harus terurai gitu ya Harus Pak ya. terurai. Supaya wisatawan itu nyaman nih Pak. Iya. Memang kemacetan itu sebuah tanda bahwa berarti sudah ramai nih destinasi wisata, tapi juga perlu kita concern ke situ agar wisatawan tetap nyaman begitu Karena ya. kita menarik dari pengalaman sebelumnya Mbak. Betul. Jadi arah mana yang sering kredit, nah itu yang kita akan selesaikan. Kita backup. Luar biasa, Dinas Perhubungan ini juga concern dari tadi sudah dijelaskan dari Natal 23 ya Pak ya, hingga tahun baru selesai itu sampai tanggal 3 Januari Kita masih pusat di bertugas ya. wisata. Betul, luar biasa Bapak, terima kasih. Selanjutnya nih dari Balawista, untuk pengamanan destinasi wisatanya saat libur Natal dan tahun baru itu seperti apa, bisa dijelaskan Kak? Iya, terima kasih Mbak Dira. Mohon izin Pak Kadis, Pak Kabid dari Dinas Perhubungan Provinsi Banten. Jadi kami ingin menjelaskan terkait dengan siaga wisata. Ya memang satu-satunya program yang dimiliki pemerintah Provinsi Banten melalui Dinas Pariwisata sebagai bentuk pelayanan kepada masyarakat dan wisatawan saat libur dan libur nasional, bukan hanya Natal dan Tahun Baru tentunya. Jadi ada libur-libur yang lain seperti Idul Fitri dan libur sekolah. Nah, siaga wisata ini diterapkan sebagai wujud kontingensi krisis pariwisataan di Provinsi Banten. Nah, jadi tujuannya memang untuk memberikan pelayanan, dan siaga wisata adalah sebagai bentuk program terpadu yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Kadis, program terpadu yang dimiliki Dinas Pariwisata yang menggabungkan keberadaan pemerintah dan masyarakat secara bersama-sama memberikan pelayanan kepada wisatawan, karena pariwisata adalah industri yang memang harus diberikan pelayanan.
Nah, di dalamnya Dinas Pariwisata menyiapkan 200 personil yang tadi disampaikan. Nah, personil ini terpadu dan dibagi di beberapa destinasi pariwisata yang memang berpotensi untuk ramai ya, berpotensi mengalami keramaian. Nah, dari sisa daripada yang diterapkan itu tentunya sebagiannya melakukan monitoring hingga melakukan pendataan jumlah pengunjung yang tadi sudah disampaikan Pak Kadis. Karena dalam situasi tertentu pariwisata Provinsi Banten ini pasti sangat luar biasa dikunjungi, dan tahun ini di penghujung tahun 2022 kami tentunya bersama rekan-rekan Dinas Pariwisata Provinsi dan Balawista sudah memprediksi jumlah kunjungan ini memang akan terjadi luar biasa. Alasannya apa? Alasannya memang aksesibilitas untuk menuju destinasi pariwisata di Provinsi Banten saat ini sudah luar biasa. Jadi ya wisatawan yang masyarakat di luar Banten barangkali ya Pak Kadis kita bisa arahkan, ayo ke Banten, you shop with us gitu. Pasti seperti itu. Luar biasa. Mantap. Memang setelah banyak pilihan destinasi wisatanya di Banten, Iya. juga diamankan juga nih, tenang saja nih para wisatawan nih, Oke. karena ada Balawista nih Betul. untuk jaga di titik-titik destinasi wisata. Luar biasa. Jadi saya tambahkan pula nanti keberadaan rekan-rekan ini tentunya memiliki identitas. Jadi para wisatawan yang hendak berkunjung ke kawasan wisata, baik itu pantai, wisata terbuka, perairan terbuka dan wisata buatan lainnya, cukup datang ke pintu masuk objek pariwisata tersebut, tinggal ditanyakan ada atau tidak petugas yang sudah kami siapkan tersebut gitu. Sebagai bukti bahwa kami memang konkret bersama pemerintah Provinsi Banten untuk memberikan jaminan keamanan dan keselamatan bagi wisatawan tersebut. Jadi datang, silahkan ditanyakan, kalau memang tidak ada ya bisa nanti cari lokasi-lokasi tertentu yang sudah ada petugas yang memang disiapkan tadi. Karena melalui kebijakan Pak Kepala Dinas tahun ini 2022 Provinsi Banten sudah menetapkan bahwa ini adalah tahun kebangkitan pariwisata Provinsi Banten, di mana wisatanya bangkit pasti ekonominya meningkat. Nah, karena kami sadar bahwa pembangunan pariwisata ini adalah potensi yang luar biasa yang harus kita sama-sama pertahankan, maka kita bersepakat untuk memberikan pelayanan terbaik bagi wisatawan yang hendak berkunjung ke Provinsi Banten. Silahkan cari dimanapun destinasinya, yang penting berkunjung ke Banten tahun ini. Luar biasa. Jadi jangan lupa Sobat EB, pokoknya harus ke Banten aja. Jangan khawatir, untuk pengamanannya ada balawistanya ya Pak ya. Ada balawistanya, ya. Iya. Jadi kalau misalnya bingung nih, aduh saya khawatir nih, takut ada hal-hal yang tidak diinginkan, tenang aja, langsung datangi yang pakai baju oranye-oranye nih ya. Ya, dan Oranye-oranye. tentunya petugas kita yang ada di lapangan itu sudah ada on call emergensinya ya. Nanti para wisatawan yang hendak, kita nanti akan post di teras EB kontak yang memang bisa dihubungi pada saat kedaruratan selama 24 jam. Jadi tidak usah khawatir, dimanapun ada di lokasi wisata Provinsi Banten, cukup menelpon nomor tersebut meminta bantuan apabila memang membutuhkan bantuan kedaruratan sebagai bentuk pelayanan tadi. Kita akan action nanti di penghujung tahun ini. Nah, Sobat EB, jadi jangan khawatir lagi. Pokoknya destinasi wisata Banten itu aman, sudah ada penjagaannya, sudah terbukti sinergitasnya ini untuk memberikan kenyamanan kepada wisatawan yang hendak berwisata ke Banten. Luar biasa nih. Nah, sebagai sebuah info atau panduan ya kepada para wisatawan nanti, untuk Sobat EB juga bisa dijelaskan nih tips dan trik berwisata Pak, dari Pak Kadis terlebih dahulu untuk Sobat EB. Jadi untuk trik berwisata tentu ya kita melakukan kepada tentu pelaku wisata dulu. Ya, pelaku wisata. Jadi mereka artinya harus mempersiapkan terlebih dahulu. Betul. Jadi mereka artinya harus sudah mempersiapkan dari awal hari. Kita sudah akan membuat surat kepada seluruh artinya pelaku wisata yang ada di wilayah Provinsi Banten agar bersiap-siap. Karena untuk mendapatkan tamu yang banyak ini, kita harus melakukan persiapan yang luar biasa. Penataan, kebersihan, tentu itu harus dilakukan. Nah, oleh karena itu, dari pengelola wisata yang ada di wilayah Provinsi Banten ini sudah mulai bergerak. Karena dia akan mengetahui bahwa tahun ini juga pasti tamu akan membludak. Nah, di sisi lain kita juga tentu berkoordinasi dengan seluruh stakeholder yang ada, termasuk nanti ada rapat akhir kita. Finalisasi. Jadi nanti bersama dengan Polda, stakeholder yang lain itu bersama-sama akan membahas bagaimana trik yang kita lakukan dalam rangka untuk pengamanan tentu dan supaya para wisata ini nyaman
berada di wilayah Persebanten. Kita akan melakukan trik itu. Nah, di sisi lain tentu kita lakukan nanti biasanya di tiap tahun itu dari Dinas Perhubungan juga akan melakukan trik nanti tutup buka di tempat wisata ya. Biasa artinya kalau udah penuh berarti kita akan tutup sementara. Jadi berpindah ke tempat yang digeser. Jadi tidak menumpuk di satu titik, nanti biasa kita lakukan seperti itu. Dan juga para pengunjung nanti akan nyaman. Nah, kalau di sini sudah penuh, nanti bergeser nanti ke tempat lain ditutup dan tempat lain juga sampai nanti ke cerita sampai ke ujung kulon itu. Itu dapat dipastikan dari mana-mana posisi arah dari Bogor dari mana itu akan menumpuk di pantai sekitar pantai itu sendiri. Maka fokus kita juga artinya di pantai itulah yang kita fokuskan pengamanannya. Nah, itu mungkin yang kita lakukan. Dan para pengunjung juga jangan khawatir. Beberapa tempat objek wisata sudah menjamin keamanannya melalui asuransi. Ya, sudah diasuransikan juga. Ada asuransi, jadi Banten sudah mulai bergerak artinya untuk penjaminan artinya keselamatan. Diasuransikan para pengunjung itu sendiri. Nah, tentu ya artinya kita secara bersama-sama para pelaku wisata ini juga termasuk restoran, hotel, tempat-tempat penjual-jualan yang lain itu harus sinergi ya, harus ramah kepada lingkungan dan tamu seperti itu. Jadi ini adalah trik dari Dinas Pariwisatanya sendiri ya Pak ya untuk menghadapi membludaknya wisatawan nanti ke Banten gitu. Jadi Sobat EB telah mengetahuinya bahwa Dinas Pariwisata telah bersinergi juga dengan pelaku wisatanya itu sendiri ya Pak ya, dan stakeholder untuk memberikan kenyamanan dan keselamatan juga keamanan kepada wisatawan. Jadi jangan ragu lagi pokoknya. Nah, kalau dari Bapak Kabid, Pak, dari Disub sendiri, ada tips dan trik berwisata nggak nih Pak buat Sobat EB biar nanti liburannya nih aman nih dari anti kemacetan nih Pak, atau gimana dari Disub? Silakan Bapak. Biasanya datang lebih awal dia kalau biar nggak macet, datang dulu lebih awal. Lebih awal boleh, dia. Pak, disampaikan Pak, boleh. Jadi memang untuk mengurai kemacetan itu ada beberapa cara yang akan kami terapkan. Tentunya mungkin koordinasi dengan kepolisian ya. Yang pertama mungkin kontraflow ya, lawan arus. Kemudian juga bisa dilakukan one way yang memang setiap tahun di Anyer selalu kita lakukan pada jam-jam tertentu, pada jam sibuk atau pada jam keluar dari pengunjung ke dari hotel menuju pulang. Biasanya di sore hari kita lakukan one way. Kemudian kita juga siapkan rambu portable untuk pengalihan arus. Jadi ketika ada kepadatan di satu jalur, kita alihkan ke jalur-jalur alternatif yang mungkin bisa lebih lancar untuk menuju tujuan di pariwisata itu sendiri. Jadi memang itu yang mungkin trik yang akan kami lakukan. Oke, jadi memang Sobat EB juga perlu tahu nih kalau misalnya ada jam-jam tertentu akan diperlakukan one way itu sendiri ya Pak ya. Jadi biar tahu nih bagaimana kapan harus berangkat, harus pulang gitu ya Pak ya, supaya tidak menghadapi kemacetan begitu, dan harus memang update informasi. Harus update informasinya itu sendiri. Luar biasa nih Sobat EB, biar tahu nanti wisata kalau misalnya ke Banten nih ada one way-nya jam berapa, harus update terus ya informasinya ya. Oke, untuk selanjutnya dari Balawista nih, tips dan triknya nih untuk Sobat EB berwisata. Ini pasti banyak nih kalau dari Balawista, karena teknisnya ada di sini nih pengamanannya. Baik, mungkin kembali lagi saya menambahkan tadi apa yang disampaikan oleh Pak Kadis. Sebetulnya tahun ini Dinas Pariwisata Provinsi Banten itu sudah membangun gedung krisis pariwisata ya. Jadi ada Tourism Crisis Center yang sudah bisa digunakan di penghujung tahun ini. Nah, kebetulan memang Tourism Crisis Center ini bangunannya dioperasionalkan oleh Balawista. Jadi itu sebagai wadah pelayanan bagi masyarakat dan wisatawan yang membutuhkan bantuan keselamatan wisata. Nah, di sana ini kembali lagi sebagai wujud komitmen pemerintah provinsi melalui Dinas Pariwisata. Nah, tadi kalau ditanya tips and trick, tentunya pasti sudah kita siapkan. Salah satunya kita melakukan upaya dan tindakan preventif. Nah, dalam program siaga wisata ini terbagi 3 langkah yang paling sederhana. Yang pertama, kami memitigasi resiko-resiko dan kemungkinan terjadinya kecelakaan dan bekerja sama dengan lembaga-lembaga terkait, baik itu lembaga penanggulangan bencana, badan klimatologi dan lain halnya. Nah, dengan kondisi ini inilah yang nantinya kami buatkan peta-peta. Jadi ada peta-peta. Jadi wisatawan itu kalau nanti berkunjung pasti akan melihat rambu-rambu. Bahkan di rambu-rambu itu kita siapkan sebelum
kegiatan liburan tersebut dijalankan gitu. Mungkin sekitar 5 hari sebelumnya kita akan memasang rambu-rambu dan petunjuk di mana berwisata yang aman itu. Dan yang kedua, kami memberikan informasi ke keselamatan pariwisata melalui media sosial. Jadi kita selalu real time update apabila memang di satu tempat itu tadi terjadi kemacetan, terjadi kepadatan, maka kami akan merekomendasikan untuk dialihkan. Nah, dialihkan kemana? Tentunya untuk meratakan kan Pak Kadis, untuk semua agar bisa terisi di Provinsi Banten agar tidak numplak di satu kawasan, dan tujuannya juga kita meratakan ekonomi yang nantinya terjadi gitu. Nah, itu. Nah, jadi otomatis kalau wisatawan yang masuk ke kawasan wisata, misalkan di kawasan Pantai Anyar, ketika terjadi kepadatan, jangan panik. Nah, kepadatan itu pasti sedang dialihkan. Dialihkan, cukup mendengarkan instruksi yang disampaikan oleh teman-teman dari Disub. Nah, kan Disub ini akan mengarahkan kemana? Nah, Disub otomatis yang kami memberikan rekomendasi kepada teman-teman Disub untuk diarahkan wisatawannya menuju jalur-jalur arteri lainnya. Nah, tujuannya tadi, kalau di sana sudah kosong baru diisi lagi gitu, dan itu pun sebagainya. Nah, itu tujuannya para wisatawan. Jadi nanti jangan kaget kalau datang ke kawasan wisata tiba-tiba terjadi pengalihan karena memang sedang diatur oleh teman-teman Disub. Nah, dan yang selanjutnya di kawasan-kawasan tadi kami akan mendirikan posko. Ada posko, Mbak Dira. Jadi posko ini akan diisi oleh tim dari Balawisa dan dari Dinas Kesehatan. Nah, barangkali ada wisatawan yang ada dalam keadaan sakit, jangan ragu. Datang ke posko tersebut ya Pak Kadis, Pak Kabid, datang ke posko tersebut meminta bantuan pelayanan kesehatan dan pelayanan keselamatan dari petugas yang terus kami siapkan. Nah, kembali itu tujuannya untuk memberikan pelayanan tadi sebagai wujud komitmen tadi yang kami bisa sampaikan kepada masyarakat dan kepada wisatawan. Seperti itu. Tempat-tempat itu juga berarti kan sebanten kita lakukan, bukan Ya, hanya sekitar betul. Anyar, Bukan hanya di cerita sekitar saja, Anyar, ya. termasuk sampai ujung Kulon dan juga Ya. Sawarna pantai Wah, sekitar luar sana biasa. itu sudah. Jadi siaga wisata akhir tahun ini rekan-rekan atau sobat EB dimanapun berada, ini yang luar biasa. Nanti seluruh provinsi Banten ini akan kami isi, akan kami lakukan monitoring mulai dari Pantai Dadap sampai dengan Pantai Cibareno. Nah, di dalamnya juga mulai dari kawasan-kawasan wisata alam, wisata buatan, dan taman rekreasi lainnya itu tidak akan luput dari pengawasan kami selama libur Natal dan Tahun Baru 2023 ini. Luar biasa kontribusinya Balawista ini ya Pak ya. Mantap. Mantap sekali, dan memang sudah tidak ada lagi keraguan nih harusnya ya Sobat EB untuk berwisata ke Banten aja nih. Tadi sudah didengarkan pengamanannya seperti apa gitu ya, kesiapannya seperti apa gitu. Dan memang mungkin tipsnya untuk wisatawan kali ya, Kang Ervin bisa disampaikan gitu. Itu yang memang ini yang paling penting sebetulnya bagi Sobat EB nih yang hendak berwisata ke semua kawasan di Provinsi Banten tanpa terkecuali. Yang pertama yang harus diingat, jaga atau rasakan kondisi diri sendiri dulu, ekwalisasi. Apabila memang dirasa tidak sehat, jangan dipaksakan. Nah, apabila memang sudah terlanjur berjalan di jalan, coba untuk beristirahat sebelum menuju ke kawasan objek wisata. Dan setelah menuju kawasan objek pariwisata, jangan langsung beraktivitas. Nah, inilah sebetulnya sebagian besar kecelakaan terjadi karena wisatawan datang, euforia, begitu melihat pantai di Banten yang begitu indah, ingin langsung nyemplung, Pak Kadis. Atau begitu melihat kawasan wisata alam di Provinsi Banten yang begitu cantiknya, ingin langsung memeluknya kan gitu. Nah, jadi istirahat dulu. Istirahat minimal 30 menit setelah melakukan perjalanan, baru beraktivitas. Oke, luar biasa tipsnya. Dan memang terakhir nih, dari Pak Kadis Paraja langsung nih Pak, ajakannya nih untuk Sobat EB berwisata ke Banten. Setelah tadi mendengarkan nih pengamanannya dari lalu lintas, kemudian dari destinasi wisatanya, bisa Pak Kadis langsung mengajak Sobat EB supaya berwisata ke Banten aja, jangan ragu Pak. Silakan Pak. Ya baiklah, mungkin sahabat EB yang hari ini yang mendengarkan acara ini, ayo kita bersama-sama wisata ke Banten saja. Karena Banten merupakan tempat wisata yang sudah nyaman, ya, indah dan menarik. Di sisi lain juga sistem keamanannya sudah terjaga. Mari teman-teman yang lain yang berada di luar wilayah Provinsi Banten masuk ke wilayah Provinsi Banten untuk berwisata. Mulai dari Jawa Barat, mulai Jakarta, Lampung, mari bersama-sama
berwisata ke Banten aja. Luar biasa, Ya. terima kasih Pak Kadis ajarannya. Jangan lupa Sobat EB untuk berwisata ke Banten aja. Jangan lagi ada keraguan dan bisa dicatat nomor dari call centernya Balawista di sini dan juga media sosialnya untuk informasi keselamatan dari destinasi wisata itu sendiri untuk para wisatawan. Dan berakhirlah sudah podcast Teras EB pada kesempatan kali ini. Terima kasih kepada para narasumber yang telah hadir. Semoga libur Natal dan Tahun Baru 2023 ini bisa mendatangkan wisatawan yang banyak sekali nih untuk berwisata ke Banten yang sudah aman. Terima kasih Bapak-Bapak semuanya. Semoga podcast ini menjadi bermanfaat untuk kita semua. Amin. Amin. Ya. Dan jangan lupa untuk ikuti media sosial kami di sini. Dan pantengin terus YouTube Visit Banten. Saya host podcast Teras EB pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.